Ya, RUU mengenai pembatasan minuman beralkohol ini tadi informasinya kemungkinan akan banyak sekali larangan-larangan di sana. Pertanyaan saya ke Pak Sugianto dulu, apakah akan efektif begitu? Apakah lalu kemudian tingkat orang mabuk-mabukan akan turun? Begitu lalu kemudian penjual miras oplosan juga menjadi sunyi senyap, tidak ada lagi? Sebenarnya sudah dikatakan sendiri oleh Pak Arwani tadi, masalah sekarang adalah bukannya kurang aturan, tapi masalah penegakan aturan. Jadi bukannya kurang pelarangan atau pembatasan minuman beralkohol legal dalam hal ini di masyarakat, tapi justru sudah sangat ketat. Nah, isunya adalah konsumsi minuman beralkohol ilegal yang termasuk yang disebut oplosan tadi yang kita diskusikan, kita debatkan definisinya. Itulah masalah yang sekarang ada. Sehingga kalau harus ada prioritas kebijakan penanganan lewat kebijakan, perkuatlah penegakan hukum yang dengan aturan yang sudah ada. Dengan aturan yang ada. Yang lain lagi adalah perkuatlah misalnya aspek pendidikan atau penyampaian informasi tentang bahaya minuman beralkohol, legal maupun ilegal dalam hal ini. Nah, itulah yang harus didorong, bukan pengaturan. Kita terlalu banyak pengaturan. Justru pengaturan ini selama ini yang ada tidak efektif. Nah, sekarang bagaimana itu dibuat lebih efektif? Pak Sugianto mau tidak mau, suka tidak suka, nanti akan muncul undang-undang tersebut. Ketika kemudian semua fraksi sudah menyetujuinya, undang-undang mengenai pembatasan ataupun larangan dari minuman beralkohol itu akan ada di Republik ini. Menurut Anda akan efektif tidak dengan apa yang tadi saya sebutkan, dampak-dampak tadi? Lagi-lagi bukti yang sudah ada saat ini, peraturan itu sudah banyak dan tidak efektif. Dan peraturan baru pasti tidak efektif. Karena kalau ada pelarangan-pelarangan bukan berarti orang minum berkurang minum. Tidak akan. Jadi orang justru yang butuh sekarang akan mencari. Kalau mereka kebetulan punya kekuatan ekonomi untuk konsumsi yang mereka bisa beli di toko-toko restoran atau di jalur-jalur distribusi yang resmi, ya, distribusi ada hotel, ke kafe atau ke night clubs yang memang diperbolehkan sampai sekarang, ya terlalu mahal. Nah, bagaimana dengan mereka yang kita nggak bisa larang, ya, mereka konsumen tapi tidak punya pilihan kepada atau akses kepada produk minuman yang aman dan terjangkau. Jadi nah, ancamannya nanti kemungkinan miras oplosan ini akan semakin marak. Semakin marak. Justru minuman beralkohol yang lebih bahaya yang tidak aman yang beredar. Oke, Pak Iwan, Anda melihat hal yang sama? Iya, saya melihat peraturan-peraturan itu tidak akan membuat orang berhenti minum, sama kayak larangan merokok di dalam bungkus rokok tidak akan membuat orang berhenti merokok. Yang perlu kan kita adalah bagaimana melindungi warga yang sudah pengen minum supaya kalaupun dia minum nggak meninggal gitu. Jadi mungkin justru harus sedikit dibuka keran ya agar minuman keras yang legal ya, yang legal itu bisa terjangkau dengan peraturan-peraturan yang jelas tentang skema umur gitu kan, tapi tetap bisa dibeli. Gitu. Jadi menurut saya itu bukan menambah peraturan, tapi justru memudahkan akses kepada kelas bawah untuk minum yang sehat. Sehat. Tapi kemudian pembatasan tetap ada karena kalau tidak ada pembatasan lalu kemudian orang kebanyakan minum minuman keras lalu mabok-mabokan dan lain sebagainya, efeknya nanti macam-macam itu juga akan terjadi. Untuk melindungi masyarakat ini yang harus kita kemukakan dan kita katakan bahwa dengan pengaturan pelarangan atau pengetatan itu justru bukan melindungi masyarakat tapi justru membawa bahaya lebih dekat ke masyarakat. Oke, Pak Erlangga, menurut Anda akan efektif tidak nanti ini? Saya cenderung gini, orang boleh jual minum apa saja orang boleh, tapi harus ada standarisasi. Ya, sekarang kan orang jual di eceran-eceran di lampu merah di mana ya, di kampung-kampung, tapi kan labelnya nggak jelas, nggak terdaftar apa segala macam. Padahal itu adalah yang memproduksi adalah industri. Ya, kapitalis yang tadi disebutkan oleh Mas Imam. Nah, lain kalau misalnya ini adalah untuk kebutuhan domestik sendiri ya, atau kebutuhan masyarakat adat, itu lain ya. Jadi ini yang menurut saya sekarang harus diperketat, ya, diperketat terhadap bukan hanya kasus ini saja, kasus racun aja, penjualan racun beralkohol ini, ya, tapi juga kasus-kasus minuman yang lain, gitu ya. Jadi memang harus ada, kalau mau dijual secara umum ke masyarakat luas harus ada standarisasi, harus ada izin, ya. Kalau enggak, ya ditangkap.
sama seperti dengan ganjaran, dengan hukuman yang iya, keras, betul. seperti Ya, itu. apalagi itu mengandung racun kan gitu ya. Yang nggak mengandung racunnya ditangkap ya. Apalagi mengandung racun. Makanya saya cenderung lebih memang penegakan hukum itu, ya, penegakan hukum bukan hanya konteksnya dalam minuman beralkohol saja, tetapi dalam konteks secara luas. Tapi apakah aparat cukup ruang, cukup orang ya untuk melakukan kontrol itu? Persoalan lain nah gitu, itu ya? yang harus dijawab. Ini kan mestinya yang kontrol siapa? Kementerian Kesehatan. Ya, apakah Kementerian Kesehatan juga cukup orang untuk melakukan? Ini yang ada kan sekarang ini kan sampel-sampel. Sampel itu yang mau dilihat kan di toko-toko kayak apa yang kaleng itu, ikan berkaleng itu kan, di toko-toko. Tapi sampling di tempat-tempat yang di warung-warung remang-remang, warung gelap, apa segala macam itu kan nggak terjangkau. Orangnya juga terbatas. Iya, oke. Baik, tadi Mas Imam sempat menyoroti juga, jangan-jangan nanti akhirnya larangannya ini kebablasan. Begitu, Anda menganalogikan tidak boleh menonton film, khawatirnya nanti ada film-film yang masuk kategori pornografi, nanti kemudian larinya ke pelacuran dan lain sebagainya, begitu. Kalau seperti ini, bukankah terlalu berlebihan ya pengandaiannya, begitu? Yang dikhawatirkan DPR. Jadi ya, kalau saya melihat kebutuhan manusia, itu ada yang sifatnya instinktif ya, misalnya makan, kebutuhan seksual, itu kan memang dari dalam. Orang nggak usah diajarin itu ke sana. Tapi pada saat kebutuhan-kebutuhan seperti itu terus kemudian dimanipulasi, dipromosikan berlebihan, itu orang bisa over juga gitu kan. Artinya itu yang instinktif ya. Tapi kebutuhan minum, saya kira itu bukan yang memang inherent, instinktual. Ya, orang tidak minum pun nggak akan terus kemudian otomatis mati. Itu adalah bisa jadi bagian dari budaya gitu kan. Nah, dalam konteks industri kapitalistik, apakah itu seks, apakah itu alkohol, ataukah itu apa saja, itu bisa diakumulasikan produksinya, dia expose ke masyarakat. Nah, makanya menurut saya pembatasan atau regulasi memang tetap penting, ya kan? Makanya rokok memang betul nggak bisa dilarang sama sekali, tapi kenyataannya negara-negara maju dengan FCTC itu mampu mengurangi. Tapi apakah sama sekali orang tidak bisa melakukan merokok? Ya pasti bisa gitu. Nah, sama dengan ini alkohol, menurut saya kalau dibebaskan sebebas-bebasnya, ya tentu itu industri kapitalistik itu bisa menjajakan ke sekolah, bisa kemudian setiap pesta ulang tahun orang beli. Dan gitu itu kan? berbahaya. Itu berbahaya. Ya, tapi saya setuju dengan Anda bahwa there is another way, ya, ada cara lain untuk mentransformasikan orang supaya pikirannya jangan ke situ terus. Misalnya fokus dana-dana ini buat sentra-sentra aktivitas remaja. Di situ dana digelontorin, ya, alihkan ke dalam kegiatan-kegiatan positif. Nah, ini yang harusnya DPR fokus. Nah, yang saya setuju dengan Anda, buat aturan sebanyak-banyaknya. Kalau itu nggak ada gelontaran dana dan kemudian Pemda sendiri tidak membuat pusat-pusat aktivitas remaja, yang akan muncul adalah geng-geng. Nah, pada saat geng-geng ini tidak memiliki aktivitas yang tersistematisasi ya dengan baik, ya akan muncul adalah aktivitas negatif. Iya, kita masih ada satu segmen singkat pendek di segmen terakhir, kita akan kembali saat lagi.